Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wisnu Wicaksono. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang rangkaian seri. Yang pertama, apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri adalah suatu rangkaian yang semua bagian-bagiannya dihubungkan berurutan sehingga setiap bagian dialiri oleh arus listrik yang sama. Rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian tunggal, membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melalui setiap bagian dan kembali lagi ke sumber tegangan. Inilah contoh gambar dari rangkaian seri, yaitu rangkaian seri pada resistor dan rangkaian seri pada lampu. Ciri-ciri rangkaian seri adalah: pertama, kuat arus yang mengalir selalu sama di setiap titik sepanjang rangkaian, sedangkan beda potensialnya berbeda. Yang kedua, hambatan yang dirangkai secara seri akan semakin besar nilai hambatannya. Yang ketiga, lampu yang dirangkai secara seri nyalanya menjadi semakin redup. Tiga, apabila satu lampu mati, maka lampu yang lain juga akan mati. Yang keempat, rangkaian seri memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya, dan hambatan total ini disebut hambatan pengganti. Dan terakhir, beda potensial atau tegangan totalnya adalah hasil jumlah antara beda potensial pada tiap resistor. Bisa dirumuskan seperti ini. Jadi karena tadi setiap kuat arus yang mengalir selalu sama, maka I1 sama dengan I sama dengan I1 sama dengan I2. Dan R totalnya sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah Rn. Dan V totalnya adalah V1 tambah V2 tambah V3 tambah Vn sama dengan IR1 tambah IR2 tambah IR3 tambah IRn. Lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya dulu, yaitu kelebihannya adalah rangkaian listrik yang disusun secara seri akan membutuhkan jumlah kabel penghantar yang lebih sedikit dibandingkan rangkaian paralel. Dan yang kedua, biaya yang digunakan untuk membuat rangkaian seri ini akan lebih murah karena jumlah kabelnya yang sedikit. Kekurangannya, apabila ada salah satu lampu yang putus, maka akan membuat lampu yang lain juga akan ikut padam. Dan lampu-lampu tersebut tidak akan menyala sama terang. Hukum tegangan Kirchhoff. Bunyi hukum Kirchhoff kedua atau hukum tegangan Kirchhoff adalah sebagai berikut. Pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Hukum Kirchhoff 2 juga sering disebut sebagai hukum simpal atau loop rule, karena pada kenyataannya, beda potensial di antara dua titik percabangan dalam satu rangkaian pada keadaan tunak adalah konstan. Hukum ini merupakan bukti dari adanya hukum konservasi energi. Jika kita memiliki suatu muatan Q pada sembarang titik dengan potensial V, dengan demikian energi yang dimiliki oleh muatan tersebut adalah QV. Selanjutnya, jika muatan mulai bergerak melintasi simpel tersebut, maka muatan yang kita miliki akan mendapatkan tambahan energi atau kehilangan sebagian energinya saat melalui resistor baterai atau elemen lainnya. Namun saat kembali ke titik awalnya, energinya akan kembali menjadi QV. Contoh hukum tegangan Kirchhoff. Ini adalah contoh gambar dari hukum tegangan Kirchhoff, dan rangkaian tersebut berisi 2 buah baterai dan 3 resistor eksternal. Tanda plus minus pada resistor digunakan untuk mengingatkan kita sisi mana pada setiap resistor yang berada pada potensial lebih tinggi untuk arus yang diasumsikan. Secara umum, rumus hukum Kirchhoff 2 dapat dinyatakan sebagai berikut. Adalah sigma IR ditambah sigma E sama dengan 0. Karena sesuai dengan bunyi hukum tadi adalah pada setiap rangkaian tertutup, jumlah beda potensialnya harus sama dengan 0. Contoh soal yang pertama adalah tentukan hambatan total dan arus I rangkaian pada gambar 5.60. Nah, ini ada gambar. Pertama kita cari yang diketahuinya, kita tulis yang diketahui dulu, yaitu pertama E sama dengan 60 volt, R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, dan R3 sama dengan 12 ohm. Yang ditanya adalah R total dan I1, I2, dan I3-nya. Nah, kita jawab, yaitu adalah R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan 2 ohm tambah 6 ohm ditambah 12 ohm sama dengan 20 ohm. Nah, I1-nya sama dengan tegangan rangkaian dibagi hambatan 1 atau R1 sama dengan, itu untuk nyari I1-nya sama dengan 60 volt dibagi 2 ohm sama dengan 30 ampere. Berlaku untuk I2 dan I3. Caranya sama seperti mencari I1, yaitu
kalau untuk I2 E per R2 itu 60 volt per 6 ohm sama dengan 10 ampere. Yang I3 sama dengan E per R3 sama dengan 60 volt per 12 ohm sama dengan 5 ampere. Contoh soal kedua adalah untuk rangkaian pada gambar 5.61, hambatan totalnya telah ditentukan. Tentukan hambatan yang belum diketahui harganya dan arus I untuk rangkaian. Nah, sama seperti tadi kita terus diketahuinya dulu, yaitu E sama dengan 30 volt, R1 sama dengan 10 ohm, R2 sama dengan 12 ohm, dan R total sama dengan 30 ohm. Yang ditanya adalah R, atau kita anggap di sini sebagai R3. Nah, kita jawab, pertama kita cari R3-nya dulu, yaitu R total dikurangin dalam kurung R1 ditambah R2. Lalu, sama dengan 30 ohm dikurang dalam kurung 12 ohm tambah 10 ohm, sama dengan 8. Jadi R3 sama dengan 8 ohm. Nah, rumus I seperti cara mencarinya sama seperti yang sebelumnya, yaitu E per R hambatan tiap itunya. Nah, jadi kita langsung saja I1 sama dengan 3 ampere, I2 sama dengan 2,5 ampere, I3 sama dengan 3,75 ampere. Nah, sekarang contoh soal terakhir itu tentukan tegangan E yang diperlukan untuk menghasilkan arus yang telah ditentukan dalam masing-masing jaringan pada gambar 5.62. Seperti tadi juga kita tulis diketahuinya, yaitu I sama dengan 240 mA atau sama dengan 240 kali 10 pangkat minus 3 ampere, dan R1 nya sama dengan 0,5 ohm, R2 sama dengan 1,5 ohm, R3 sama dengan 2 ohm, dan R4 sama dengan 2,5 ohm. Yang ditanya adalah E atau beda potensialnya atau tegangannya. Ya, jawabannya adalah kita cari hambatan totalnya dulu. Hambatan totalnya adalah, atau R totalnya sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4, yaitu 0,5 ohm tambah 1,5 ohm tambah 2 ohm tambah 2,5 ohm sama dengan 6,5 ohm. Lalu E nya sama dengan I kali R atau I kali R total sama dengan 240 dikali 10 pangkat min 3 dikali 6,5 sama dengan 1560 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 1,56 volt. Selesai.